Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib al-allamah Ahmad bin Zain al-Habsyi rahimahullah, nafa'ana bi'ulumih. Fatawakkulu muttasilun bizuhdi wa huwa al-musahhihu lizuhd wal mukammilulah, wa huwa aidan muttasilun birridha lianna haqiqata halit tawakkul ar-ridha bi qada'illah wa tadbirih, wa yatahaqqaqu dhalik inda taqattu'il asbab, wa man wajada qalbahu inda taqattu'iha radiyan bi hukmillah hasanaz zanni bi rabbih farihan bi tadbirih faqad sahha maqamuhu bi tawakkul wa dhahara sidquhu fihi. وإن تعلم عند ذلك قلبه ولم يكن من أهله لأن الزاهد الحقيقي هو الذي لا يتأسف على ما فات من الدنيا ولا يفرح بما يأتي منها فكيف بالمتوكل. فإن لم يظهر الشكوى ولم يكثر السعي بالطلب مع تعلم قلبه فهو بمقام الصبر وهو دون الرضا. وإن أظهر الشكوى واستقصى بإظهاره مع تعلم قلبه في الطلب خرج عن مقام الصبر إلى آخر. Makna dari kalam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah, nafa'ana bi ulumih. Tawakal berhubungan erat dengan zuhud. Tawakal akan memperkuat dan menyempurnakan zuhud. Maksudnya di sini adalah bahwa tawakal itu kada akan kita dapatkan sebelum kita memiliki makam yang bernama makam zuhud. Karena kedudukan tawakal ini adalah makam yang menyempurnakan dan memperkuat zuhudnya seseorang. Sebagaimana kita sudah mengetahui di bab-bab yang telah terdahulu bahwa zuhud itu pengertiannya adalah tidak mencintai dunia. Itu artinya zuhud. Tidak mencintai dunia. Oleh para ulama dibagi sedemikian rupa, ada zuhud yang wajib, ada zuhud yang sunat, ada zuhud yang sifatnya keutamaan. Nah, jadi setiap mukmin dan mukminah itu ada memiliki satu sifat zuhud, kada boleh tidak. Minimal sifat zuhud yang diwajibkan. Zuhud yang diwajibkan itu adalah meninggalkan dunia, tidak mencintai dunia yang membawanya kepada yang diharamkan oleh Allah atau yang melalaikan daripada mengerjakan yang difardukan oleh Allah. Nah, ini zuhud yang sekurang-kurangnya yang wajib dimiliki oleh setiap orang beriman. Ada keuntungan duniawi, tapi bila kita mengambil itu, kita akan melanggar hukum Allah. Atau bila mana kita mengambil itu, kita akan melalaikan satu keparduan yang diwajibkan oleh Allah. Nah, kalau kita punya sifat zuhud yang paling rendah, kita meninggalkan keuntungan dunia itu. Dunia ada, keuntungannya ada, hasilnya banyak, risiko ruginya kadada. Tapi kalau kita ambil itu, kita diharamkan oleh Allah. Nah, zuhud kita mencegah demikian. Zuhud kita mencegah demikian. Ini yang minimal zuhud, sekurang-kurang zuhud yang wajib dimiliki. Zuhud nang sunat ada keuntungan dunia, ada keuntungan nang mudah, ada keuntungan nang banyak. Tapi kalau aku ambil itu, banyak hal-hal nang sunnah tak tinggalkan.
Kalau aku ambil pekerjaan itu, aku ambil keuntungan itu, sampai yang berjamaah nang selama ini ku gawi tak tinggalakan. Membaca wirid nang selama ini aktif tak tinggalakan. Membaca Quran nang dulunya setiap hari sekian juz tak tinggalakan. Gara-gara mengambil dunia ini. Nah, kalau kita punya sifat zuhud yang mustahab, sifat zuhud yang kedua, kita kadang mau mengambil dunia nang merugikan demikian. Nah, sifat zuhud yang tertinggi adalah meninggalkan dunia karena khawatir kalau itu melalaikan, mengganggu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh ulama dibagi sedemikian zuhud tadi, zuhud yang wajib, zuhud yang sunat, zuhud yang utama. Tawakal kada akan bisa kita dapatkan kalau sebelumnya kita memiliki zuhud. Karena tawakal ini adalah merupakan salah satu di antara sekian buah zuhud terhadap dunia. Jadi batangnya tawakal itu antara lain adalah zuhud dahulu. Karena mahnyar membuahkan tawakal. Para ulama menyimpulkan bahwa kalau kita mempunyai satu sifat zuhud, itu akan membuahkan 8 perkara. Jadi buah-buah yang 8 perkara ini kada akan kita rasai, kada akan bisa kita ambil kalau kada ditanam zuhud terlebih dahulu. Kita zuhud terhadap dunia, artinya kita ambil yang minim, kita ambil yang paling rendah. Kita kadang mengambil dunia kalau itu bertentangan dengan hukum Allah. Kita kadang akan mengambil satu pekerjaan, satu keuntungan kalau itu melalaikan kita daripada keparduan yang diwajibkan Allah. Kita kawa menerapkan itu dalam diri kita. Berarti kita sudah punya sifat zuhud yang minimal. Nah, itu akan membuahkan kita 8 perkara. Yang pertama, la yafrahun bima atahullah minad dunya bal yakhafun. Ini kelakuan orang yang zuhud. Dia tidak sukaria, tidak bergembira kalau diberikan Allah rezeki yang berlimpah ruah. Tetapi dia waspada. Nah, dia perhatian. Ini salah satu buah zuhud. Datang rezeki nang kada dikira-kira, datang dunia nang berlimpah ruah, nang di luar daripada perhitungan kita. Nah, orang yang punya sifat zuhud kada suka dengan demikian itu. Dia bahkan waspada. Nah, jangan-jangan ini adalah ujian Allah. Jangan-jangan ini cobaan yang diberikan Allah kepadaku. Apakah aku mampu menggunakan nikmat ini di jalan yang benar atau kada? Nah, lain hal orang yang kada punya sifat zuhud, begitu datang kepadanya dunia, dia parah, gembira ria. Nah, kadang memikirkan akibat apa dibalik yang diberikan Allah ini. Jadi orang yang zuhud pertama waspada terhadap anugerah yang diberikan Allah. Yang kedua, buah daripada zuhud itu adalah la ya'maluna amalan illa bil hujjah. Orang yang zuhud itu dia tidak akan mengerjakan satu pekerjaan melainkan dia nantinya mampu menjelaskan di hadapan Allah dengan tanpa rasa malu. Nang apakah pekerjaan, baik nang diambil, baik nang diunjuk, baik nang digawi, baik nang ditinggalkan, samuan itu inya gawi dengan satu keyakinan bahwa dia mampu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan tidak takut dan malu. Nah, ini buah daripada zuhud. Amun nang haram jelasnya kada wani mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jelas inya malu. Yang ketiga, orang yang zuhud itu hasilnya buah didapatnya adalah musta'idun lil maut. Dia siap, punya persiapan bagi kematian. Nah, ini buahnya. Punya persiapan
menghadapi kematian. Jadi semuaan sangu bekal-bekal yang bakal dilaluinya karena sudah ada persediaan. Menghadapi sakaratul maut, menghadapi malaikat munkar nakir sudah disiapkan. Menghadapi himpitan kubur, menghadapi fitnah di dalam kubur sudah dia persiapkan. Menghadapi dihalau dibangkit dari kubur menuju padang mahsyar sudah dia persiapkan. Menghadapi perhitungan amal sudah dipersiapkan. Menghadapi titian siratal mustaqim sudah dipersiapkan. Nah, ini buah daripada zuhud. Kalau orang nang hubbud dunia, orang nang ragib lalawanannya zuhud. Orang nang kada cinta dengan akhirat tetapi dia cinta dunia, kada sempat memikirkan itu. Kada sempat memikirkan apa kena menghadapi malakal maut, nah apa persiapan. Kada sempat memikirkan apa menghadapi munkar nakir dalam kubur. Kada sempat memikirkan apa nantinya yang bakal disiapkan menghadapi hari dibangkit menuju mahsyar. Kada sempat memikirkan apa persiapan karena ditanya oleh Allah mengenai perhitungan amal. Kada sempat memikirkan sanggup untuk meniti di jalan siratal mustaqim. Kada sempat. Kalau kita ragib gemar dalam dunia. Nah, orang zuhud sebaliknya. Zuhud itu musta'idun lil maut. Sudah siap, sudah punya persiapan untuk menghadapi kematian. Yang keempat, buah daripada zuhud, yuhibbuna wa yabghaduna fillah. Nah, orang yang zuhud ini dia mencintai sesuatu, mencintai seseorang, membenci sesuatu, membenci seseorang karena Allah. Yang kelima, orang yang zuhud itu akan dapat buah yahrisuna qulubahum anil fikri bi ghairi ma yardallah. Orang yang zuhud itu akan menjaga hatinya daripada memikirkan sesuatu yang kada disenangi Allah. Dia jaga hatinya memikirkan, merencanakan, meniatkan sesuatu yang kada disenangi oleh Allah. Jadi orang zuhud ini jauh daripada sifat dendam, jauh daripada sifat dengki, jauh daripada sifat berniat buruk kepada orang-orang muslimin muslimat. Kada ada. Karena hatinya dijaga daripada memikirkan yang kada disukai Allah. Yang keenam, la yakhafuna fillah laumata laim. Nah, orang yang zuhud ini dia tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela. Ini orang zuhud ini dicela orang kah, dibenci orang kah, dihina orang kah, asal Allah aja jangan macam itu, kada dipersoalkannya. Nangku perbuat ini Allah senang, orang lain kada jadi masalah. Orang lain ridha kah, senang kah, suka kah, mencela kah, mencaci kah, kada jadi soal, asal Allah nang katuju. Nah, ini buah zuhud. Kalau kita hubbud dunia, kita kada kawa demikian. Kenapa? Amun aku macam ini, kita berusia si pulan kada katuju dua aku, berusia kena si ini kada katuju lawan aku, berusia si itu kada katuju dua aku. Nah, banyak masalahnya. Karena pikirannya adalah dunia. Nah, orang yang zuhud pikirannya Allah. Dia tidak takut selama di jalan Allah celaan orang yang mencela. Yang ketujuh, buah zuhud adalah hammuhum hubbullah. Pikiran mereka, yang ada dalam pikiran mereka adalah kayak apa supaya Allah tuh cinta kepada mereka. Yang dipikirkannya kayak apa supaya Tuhan tuh cinta. Nah, yang kedelapan, orang zuhud ini adalah as-siqah billah. Dia percaya, berpegang dengan Allah. Nah, iya, ini tawakal. Jadi tawakal ini buah daripada sekian banyak buahnya zuhud. Orang yang zuhud dia percaya dengan Allah, dia berpegang dengan Allah. Disinilah jalan datangnya tawakal, berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi tawakal berhubungan erat dengan zuhud. Tawakal akan memperkuat dan menyempurnakan zuhud. Jadi orang nang masih pengarannya hubud dunia, masih nang gemar dunia, artinya orang nang masih mementingkan dunia walaupun dibenci Allah, orang nang masih mementingkan dunia walaupun dimurkai oleh Allah, ini kada akan dapat tawakal. Kada akan dapat tawakal. Karena tawakal kedudukan yang tinggi. Di dalam tarikah Alawiyah kedudukan nomor 9 di antara 10 kedudukan tinggi tawakal ini. Jadi orang nang hubud dunia kada akan mencium baunya tawakal itu. Salah satu syaratnya zuhud dahulu. Tawakal juga berkaitan dengan ridha, sebab hakikat tawakal adalah ridha kepada qada, ketentuan dan pengaturan Allah. Jadi tawakal ini digapit oleh ridha. Tawakal diawali dengan ridha, diakhiri dengan ridha. Kenapa sebabnya? Karena orang nang tawakal itu adalah orang nang ridha Allah sebagai pelindung. Nah, jadi sebelum tawakal mesti ridha dahulu kepada Allah sebagai pelindung. Nah, hanya kita bertawakal kepada Allah, hanya diserahkan urusan kepada Allah, diserahkan harta benda kepada Allah, diserahkan anak keluarga kepada Allah. Nah, sesudah itu apa yang dibikin oleh Allah kepada nang kita serahkan tadi, kita hadapi pulang dengan ridha kepada hukum Allah. Nah, jadi tawakal ini bainar ridhaain, antara dua ridha. Ridha Allah sebagai pelindung, kemudian ridha terhadap apa yang dikerjakan, yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hukum fikih dicontohkan, kalau kita menitipkan barang kepada seseorang, dalam fikih dalam bab wadiah. Nah, ini contoh hubungan kita dengan Allah. Kita menitipkan barang kepada orang, berarti kita sudah ridha orang ini sebagai yang menitipkan barang kita, yang memeliharakan barang kita. Kita titipkan barang nasabida 4 maandak. Kenapa begitu kita datang, hendak kita ambil sepida, mana sepida semalam aku menitipakan lawan nikah, jadinya hilang. Jadinya hilang. Kawalah kita menuntut, kada kau menuntut. Hukum syariat mengatakan bahwa al-qaul, perkataan yang diambil perkataan orang yang dititipi. Kenapa? Karena dia diridai dari awal. Dia diridai dari awal. Kalau kita keberatan hilang, kenapa dari awal kita menitipkan ke situ? Nah, jadi orang menitipkan barang kepada kita, permata, duit, apakah? Hilang duitnya, memang hilang. Kita ada mengganti. Kita ada mengganti. Kalau dituntut oleh agama, kita mengganti. Kenapa? Karena yang menitipkan ini dari awal sudah memilih kita, sudah ridha kepada kita sebagai orang yang memeliharakan barangnya. Demikian juga halnya kalau kita menitipkan sesuatu kepada Allah, kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, kemudian hasilnya kada sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita kada boleh membahas, memprotes kepada Allah. Kita sudah ridha dari awal Allah sebagai wakil, sebagai orang yang dipercaya. Tawakal juga berkaitan dengan ridha, sebab hakikat tawakal adalah ridha kepada qada, ketentuan dan pengaturan Allah. Dan tawakal ini baru akan benar-benar terwujud
ketika seseorang sudah tidak lagi memiliki berbagai sebab untuk memperoleh rezeki. Jika dalam keadaan tersebut hatinya ridha kepada keputusan Allah, berprasangka baik kepadanya, merasa senang dengan pengaturannya, maka dia telah mencapai makam tawakal dengan sidik. Tawakal ini akan teruji, akan terlihat di waktu kita sudah kada memiliki apa-apa lagi. Usaha sudah kada ada lagi beisi, modal kada ada lagi beisi, kepercayaan orang sudah kada ada lagi. Nah, di sini tawakal kita diuji. Tawakal kita bujur-bujur diuji. Nah, jika dalam keadaan tersebut hatinya ridha kepada keputusan Allah, berprasangka baik kepada Allah, merasa senang dengan pengaturannya, maka dia telah mencapai makam tawakal dengan benar, artinya dengan sidik. Mungkin kita masih banyak beisi usaha, masih banyak beisi harta, nama masih harum, itu sulit kita menguji bujur kadangnya tawakal kita. Karena asbab masih mengelilingi kita. Tawakal kita bujur-bujur diuji sewaktu kita sudah kehilangan segala-galanya. Akan tetapi jika dalam keadaan tersebut hatinya sakit, sudah kada punya usaha, sudah kada punya modal, orang kada percaya lagi, hatinya sakit, maka dia belum mencapai makam tawakal. Dia belum mencapai makam tawakal. Karena bahwasanya orang yang zuhud sebenarnya ialah orang yang tidak pernah merasa sedih bagian dunia yang terluput darinya, dan tidak pula merasa senang dengan yang ia peroleh. Lalu bagaimana kiranya dengan seseorang yang bertawakal, lebih lagi daripada zuhud. Orang zuhud saja kada sedih kehilangan dunia, apalagi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalnya kehilangan sesuatu, lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, balaskan orang mencuntan hartaku, itu sudah dicurit daripada golongan orang yang bertawakal. Apalagi kita mengadukan ke polisi, apalagi kita mencari ke situ kamari, apalagi kita mencari tukang tangguh, tukang ramal, apalagi kita macam-macam, jauh daripada kelakuan orang yang tawakal. Artinya kita ini bertawakal, benda kita, harta kita ada yang hilang. Lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan tindakan kepada orang yang mengambil hartaku. Nah, berdoa seperti itu sudah menggugurkan daripada kedudukan tawakal, sudah gugur daripada kedudukan orang yang tawakal. Karena tawakal ini adalah merupakan buah daripada zuhud. Orang zuhud itu kada akan sedih bila hartanya hilang. Kalau berdoa demikian berarti sakit hati ngarannya. Nah, jadi kedudukan tawakal demikian. Makanya orang tawakalnya masuk surga bigairi hisab. Orang yang tawakal kepada Allah masuk surga bigairi hisab. Kada dihitung-hitung lagi, langsung ke surga. Ya kelakuannya ya macam tadi. Dan melebihi daripada kedudukan yang zuhud. Orang yang zuhud saja, andai kata dia kehilangan dunianya, dia tidak akan sedih. Lalu bagaimana kiranya dengan seseorang yang bertawakal? Seorang yang bertawakal. Sahal bin Abdullah At-Tustari kan diceritakan kepada kita, ada seseorang datang kepada Sahal mengadukan, wahai Sahal, malam tadi ulun kebongkaran rumah, dibongkar maling. Ya Sahal, napa-napa hilang, ini dinar, dirham, macam-macam hilang. Ya Sahal ikan bersyukur kepada Allah. Bingung, kenapa bersyukur kehilangan? Untung kada iman ikam di juntannya. Untung kada tauhid ikam di juntannya.
Untung amas permata dicuntan kada tauhid. Nang paling payah ini adalah orang nang sudah kehilangan harta macam-macam, tulak pulang ke tukang ramal, tulak pulang ke tukang dukun. Jadi dukun ini kada orang jauh, orang parak juga, dakwaan macam-macam laluan. Barangkali si A, si B, si C. Ini dicuntan dunia akhirat ngarannya. Ini kehilangan iman hilang, harta hilang. Kenapa? Ujar Nabi, siapa yang percaya kepada tukang ramal, kenapa? Ibadahnya ditolak sekian puluh hari. Jadi kalau mati kada beriman. Nah kan itu. Jadi timbul amas sudah hilang, pirak sudah hilang. Gitu tukang ramal pernah ambil tuh kada jauh, orang parak juga. Kalau sangkaan pembantu, sangkaan para ke rumah, sangkaan itu ini. Suuzan bil muslimin jadinya buruk sangka kepada orang muslim. Nah ini yang jersa hal tadi untung. Ikam harta aja hilang tapi iman dan tauhid kada hilang. Jika hatinya sakit ketika tidak memperoleh karunia Allah, jika hatinya sakit ketika tidak memperoleh karunia Allah, tetapi dia tidak mengeluh dan tidak berupaya untuk mencarinya, maka dia mencapai derajat sabar yang lebih rendah dari derajat ridha. Ini kehilangan sakit hati, nah, hartanya hilang, tapi nya kadang menyampaikan berita ini kepada siapa juga pun. Dan dia kadang mendoakan kada baik kepada orang yang mengambilnya itu. Nah ini orang mencapai derajat sabar yang lebih rendah dari derajat ridha. Jika hatinya sakit dan berkeluh kesah ketika berupaya mencari karunia Allah yang terluput darinya, maka dia telah keluar dari derajat sabar. Hatinya sakit karena kehilangan itu, kunyuk-kunyuk pulang mencariin yang hilang itu. Nah ini double sabar kada dapat, apalagi ridha. Seseorang yang telah benar-benar bertawakal kepada Allah, maka dia akan bersikap seperti seorang yang sakit di hadapan dokter yang ahli, yang bijaksana dan penuh kasih. Nang apa aja dokter kita mesti mengakuri, nang apa aja dokter kita mesti hakun, karena kita percaya dokternya orang pintar, dokter ini orang ahli, orang berpengalaman, dan orang yang kada mau membahayakan pasiennya. Nah orang bertawakal kepada Allah seperti itu. Dalam segala keadaan ia akan percaya penuh kepada Allah, berprasangka baik kepadanya, dan ridha dengan pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah peduli, artinya kada pernah memikirkan bangun di pagi hari sebagai orang miskin atau orang kaya, sebab aku tidak pernah mengetahui mana di antara keduanya yang baik bagiku. Inilah orang yang benar-benar bertawakal dan ridha. Dia hanya merasa bahagia dengan perlakuan Allah. Seseorang yang diuji oleh Allah, tetapi dia menyadarinya sebagai sebuah nikmat yang diberikan Allah kepadanya, dan hatinya tidak sakit karenanya, bahkan dia merasa bahagia karena telah memperoleh kemurahan dan rahmat Allah, maka dia seorang yang telah benar-benar bersyukur kepada Allah. Artinya memuji Allah dalam segala keadaan, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan senang, dia puji Allah, dia bersyukur kepada Allah, karena dia menganggap itulah aturan Allah, perlakuan Allah yang terbaik untuk dirinya. Disebutkan dalam ringkasan satu hadis yang artinya kan di akhirat itu ada manusia-manusia yang langsung masuk ke dalam surga. Malaikat ahli surga bertanya, penjaga surga, engkau sudahkah ditimbang amal? Jarang kelompok manusia ini kami kada tahu timbangan amal.
Engkam sudahkah melewati siratal mustaqim? Kami kada tahu siratal mustaqim. Kami adanya langsung di pintu surga. Nah, lalu siapakah engkau ini? Ujar malaikat, kami adalah umat Nabi Muhammad. Nah, apa amalan ikam? Nah, nahmadullah ala kulli hal. Yang pertama, amalan kami adalah memuji Allah atas tiap-tiap keadaan. Artinya bersyukur kepada Allah atas tiap-tiap keadaan. Keadaan susah, keadaan senang, keadaan sehat, keadaan sakit. Nah, ini lebih daripada segala-galanya. Kayak Sahal Tustari tadi, hilang harta syukur, untung kada iman nah hilang. Nah, ada lagi mereka mengatakan bahwa kalau kita kehilangan sesuatu harta, nah kita mesti meyakinkan bahwa harta yang hilang itu adalah harta yang kada baik untuk kita. Makanya dihilangkan Allah. Jikalau itu baik bagi kita, Allah kada akan menghilangkan daripada kita. Itu salah satu cara untuk bisa memuji Allah atas tiap-tiap keadaan. Atas tiap-tiap keadaan. Berbagai makam yang terdapat di dalam agama saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Berbagai makam yang terdapat dalam agama saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. 10 makam: taubat, wara, zuhud, fakir, sabar, nah, fakir, syukur, sampai tawakal, ridha. Itu kedudukan-kedudukan dalam agama, satu sama lain itu berhubungan. Satu dengan yang lainnya kada kau dipisahkan. Misalnya aku tawakal kepada Allah, tapi nya hubud dunia maulah kada mungkin ada. Kada mungkin ada. Karena tawakal hubungannya dengan zuhud di dunia. Tobat. Ini makam yang pertama yang mesti dilalui oleh seseorang yang hendak makrifat kepada Allah, tobat. Nah, tobat ini artinya apa? Membersihkan diri dari segala dosa-dosa, baik yang pernah digawi atau yang kada pernah digawi. Pokoknya dibersihkan diri. Tobat. Nah, tobat ini kada akan bisa jalan, kada akan bisa lestari kalau kada wara. Nah, wara makam yang kedua. Wara ini apa artinya? Menjaga diri daripada hal-hal yang kada jelas halal haramnya. Menjaga diri daripada hal yang kada jelas halal haramnya. Ini wara. Supaya apa wara ini? Supaya tobat itu bisa terus menerus. Kalau kita kada begaduh halal haram, tobat ini kada kawa langsung, kada kawa terus menerus, pagat di tengah jalan. Nah, kita tobat, misal tobat daripada riba, tobat daripada zina, tobat daripada macam-macam. Nah, supaya ini kawa terus menerus tobat ini, kita mesti punya sifat wara. Wara ini artinya hati-hati, kada mau mengambil sesuatu yang kada jelas halal haramnya. Nah, kan ada hubungannya antara tobat dan wara. Antara tobat dan wara. Jadi wara ini jangan diartikan hanya masalah makanan. Itu hanya satu bagian dari sekian banyak bagian wara. Wara ini mencakup pakaian. Nah, pakaian ini boleh kada aku pakai? Ragu-ragu, oh kada usah dipakai. Nah, itu arti wara. Makanan ini boleh kada dimakan? Ragu-ragu, kada usah dimakan. Minuman ini boleh kada aku minum? Kada jelas hukumnya. Nah, jangan diminum. Kata-kata ini boleh kada aku ucapkan? Ragu-ragu, boleh kada usah diucapkan. Nah, itu wara. Segala sesuatu ini kita duduki kedudukan wara ini supaya tobat yang kita lakukan itu bisa jalan terus menerus. Nah, imbah wara apa lagi? Zuhud. Nah, berzuhud apa? Sabar, fakir, syukur. Semuaan itu ada hubungannya, ada keterkaitannya. Berbagai makam yang terdapat di dalam agama saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Dengan kemurahannya, kemurahan Allah,
Kami memohon kepada Allah, ujar pengarang ini, semoga Allah menghubungkan kita dengan orang-orang yang telah mencapai berbagai makam tersebut, yaitu mereka yang menduduki makam itu dengan zauq, hal, derajat maupun sifat. Artinya kalau kita belum sampai menduduki makam tawakal, kalau sampai menduduki makam zuhud, belum sampai menduduki makam ridha, ujar pengarang ini, mudah-mudahan kita digabungkan barang lawan bubuhannya itu. Nah, itu maksudnya. Semoga Allah tidak menyiksa kita karena ucapan kita. Nah, ucapan ini yang paling banyak membuat manusia di dalam neraka. Ucapan. Segala dosa, segala macam dosa, mulai dosa kecil sampai dosa besar, sampai kepada kafir kepada Allah, itu bisa dari ucapan. Bisa dari ucapan. Dan ibadah yang paling kecil sampai ibadah yang paling ganal pahalanya bisa juga dari ucapan. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah. Barang siapa percaya dengan sesuatu, maka dia akan memperoleh bagian darinya, walaupun dia belum mampu bersikap sesuai dengan kepercayaannya. Kita membaca atau mendengar manakib, kisah-kisah sejarah orang-orang wali dahulu. Kayak apa orang itu hubungannya lawan Tuhan, kayak apa ridhanya, kayak apa tawakalnya, kayak apa khusyuknya. Kita percaya. Nah, itu sudah untung percaya. Kita ada harapan bakal digabungkan lawan orang-orang yang kita percayai itu. Dikisahkan orang karamat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ke ini. Kita percaya. Itu sudah satu keuntungan bagi kita. Ada harapan kita digabungkan nanti bersama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, kepercayaan itu. Kalau kita kada percaya, nah ini yang sulit. Keramat-keramat para wali, percaya aku. Nah, ini jauh. Kada apa-apa akan jadi wali, mencium bau wali aja kada akan harapan. Sebagaimana ucapan Al-Imam Junaid rahimahullah, at-tasdiq bi'ilmina hadza wilayah, membenarkan pengetahuan kami ini adalah sebuah derajat kewalian. Kita membenarkan dengan apa yang dijelaskan oleh para aulia. Kita mempercayai dengan apa yang dialami oleh para aulia. Nah, kita percaya itu sudah merupakan kewalian bagi kita. Sudah wilayah. Karena banyak kelakuan-kelakuan perilaku aulia-aulia Allah itu yang memerlukan pemahaman. Nah, bila kita bujur-bujur kada mengetahui tentang itu, kita kada percaya. Ada mungkin ditolak oleh akal. Ada di antara para wali yang kadang makan 30 hari 30 malam. Kita percaya demikian. Nah, kita akan dapat berkahnya daripada orang tersebut. Kita percaya bahwa Aqih Al-Muqaddam amalan sedin 100.000 kali sehari. Mungkin kita bayangkan dengan akal, kayak apa 100.000 sehari sedin membacaan itu. Maka sidin ma'ajar, maka sidin ka itu, mana sidin menerima tamu. Nah, kalau kita percaya, kita dapat berkah bagian daripada. Kalau kada percaya, kada dapat. Walaupun banyak kada sesuai dengan akal kita. Ilmu tawakal dan segala hal yang berhubungan dengannya adalah samudra luas yang sangat dalam. Banyak orang berilmu tenggelam dan binasa di dalamnya. Bagaimana tidak? Sedangkan dasar dari ilmu tersebut adalah ilmu tauhid. Tawakal dasarnya adalah la ilaha illallah. Karena itulah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah dalam bait syair sebelumnya berkata, dan berusahalah untuk memiliki sebagian sikap tawakal. Beliau menggunakan kata sebagian, yang berarti tidak secara keseluruhan.
dan awal perjalanan menuju sebuah tujuan terakhir. Jadi kita menduduki dudukan di bawah, kita kadakawa membaca atau menilai atau menghukumkan orang yang punya kedudukan di atas. Kita orang macam ini misalnya, datang harimau kepada kita, datang singa lawan kita, kita mesti buka, wajib kita buka, karena tawakal kita ukurannya hanya ingat situ aja, jangan kada buka. Nah, kita melihat ada orang nangkau membujuki singa, membujuki harimau, nah mungkin tawakalnya sudah sampai ke itu. Nah jadi kedudukan seseorang dengan seseorang itu kada sama dan kada kawa saling menghukumkan antara A dengan si B sesuai dengan kedudukan tawakalnya. Ada orang yang musafir kada pakai sangu, kada pakai ungkos, kada jadi masalah karena kedudukannya sampai, keyakinannya sampai demikian. Kayak kita kada wani kada bawa ungkos, jangan hendak kada bawa ungkos, haram jadinya. Karena ilmu keyakinan tawakal kita kada cukup menyamai orang nang di atas itu. Dikisahkan dalam satu kisah, ada Abu Hamzah Al-Khurasani. Ini seseorang aulia Allah yang memiliki tawakal sangat kuat kepada Allah. Nah, ini Abu Hamzah Al-Khurasani ini, beliau sama sekali kada terkait, kada tergiur, kada tergoda kepada makhluk apapun. Dia hanya kepada Allah. Jadi ujar sidin, suatu hari aku berjalan, dalam perjalananku menuju berhaji sorangan dari rumah Solangan berangkat. Khurasan Iran tuh Khurasan bahasa dahulunya. Dari Iran berjalan sampai di perjalanan, yasin aku tagugur di sebuah sumur. Nah, tagugur hendak naik kada kawa lagi. Bakujiak minta tolong kepada manusia. Tawakal aku kada memberiakan. Aku hanya minta tolong kepada Allah, tidak kepada manusia. Ini Abu Hamzah Al-Khurasani. Amun nang kayak kita bakujiak, jangan beranai di situ mati. Karena keyakinan kita kada sama dengan Abu Hamzah Al-Khurasani ini. Jadi jika Abu Hamzah karena dalam sumur itu tiba-tiba ada suara orang berjalan di atas. Hendak minta tolong, lawan berjalan di atas, tawakal kau pada memberiakan. Lawan Allah aja minta tolong, jangan lawan yang berjalan itu. Jadi sampai begitu nang berdua berjalan melihat lubang, bapak antir saya pun lawan nang kawan. Nah ini lubang nih, tapali. Kalau orang terberusuk kena ngalih di sini. Ujar nang kawan nih. Jadi jala Abu Hamzah, hendak aku baku jiak, lawan Allah aku supan. Apapun jadinya aku berani Allah Ta'ala aja aku minta pertolongan. Tapali ya, tapali lubang tadi. Kalau bilang tegugur orang lewat di situ, ditapali. Sampai satu malam misalnya, malam berikutnya ada nama harukakan. Akhirnya terbuka jalan. Baka Yokuta naik, sekalinya serigala nama ngayokutakan itu. Harimau nama harukakan tanah itu. Nah kalau kita pikir apa mestinya harimau ini membinasakan manusia tadi yang menyelamatkan si jin, tapi sebaliknya harimau inilah yang menyelamatkan Abu Hamzah Al-Khurasani ini. Nah ini orang nang bujur-bujur tawakalnya penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kadang minta pertolongan kepada manusia juga pun. Nah, tingkatan tawakal yang sudah tertinggi. Allah mewahyukan wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha azizun hakim. Barang siapa bertawakal kepada Allah maka sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Ini semua Quran. Al-Quran menyatakan Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal.
Sebelumnya telah dijelaskan bahwa tawakal adalah bersandarnya hati kepada Allah tanpa sedikit pun merasa gelisah ketika tidak memperoleh berbagai karunia duniawi. Barang siapa mengetahui bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, yang maha mengetahui segala hal yang dapat mensejahterakan dan membahagiakan ciptaannya, kemudian menyadari bahwa dirinya bodoh dan tidak mampu mengatur segala sesuatu dengan benar, maka dia pasti akan bertawakal kepada Allah. Termasuk doa Nabi kita apa? Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain. Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan Engkau serahkan mengurus diriku ini kepada aku barang sekejap mata jua pun. Karena kalau kita ini disuruh Tuhan mengurus diri kita, sekejap mata pun kita akan mati. Sekejap mata pun kita akan mati. Makanya di dalam awak manusia ini hal-hal yang sangat penting, hal-hal yang sangat vital itu langsung Allah yang mengurusinya. Kada diberiakannya kita mengurus. Menurut Imam Ghazali mengatakan dalam awak kita ini ada 3 gerakan yang diatur oleh Allah, yang bukan aturan kita. Nah, kalau kita menggerakkan tangan ini tergantung kita nak bergerak hendak kada. Karena mau kita gerakkan kada apa-apa, kita diamakan pun kita kada bakal mati. Menggerakkan batis, menggerakkan kepala, mengijipakan mata, itu diserahkan Tuhan kepada kita. Karena mun itu kita kada bergerak, ya kita kada apa-apa. Tapi ada 3 perkara ini yang Tuhan langsung kada diserahkannya kepada kita mengurus. Karena mun kita nama urus kita mati. Mengapa? Yang pertama jantung. Imam Ghazali mengatakan gerak jantung itu Allah yang memegangnya. Karena kalau kita bisa kada ingat menggerakkan mati. Jantung setiap detik bergerak. Nah, kita kada ingat pun tetap bergerak. Kita guring pun tetap bergerak. Jantung. Yang kedua usus. Gerak usus kita itu langsung dipegang oleh Allah. Yang ketiga gerakan ginjal kita, utut ginjal itu menyaring racun-racun makanan minuman. Nah 3 perkara ini Allah ada memberiakan kita mengurus. Itu kita nama urusnya. Kenapa? Kalau kita ada ingat berbahaya itu. Bagaimana tidak bertawakal sedangkan Allah telah memerintahkannya untuk berbuat demikian? Allah mewahyukan la ilaha illahu fattakhizhu wakila. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, maka jadikanlah Dia sebagai wakil pelindung. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa perlindungan hanya dapat diberikan oleh Tuhan, sebab Dia pencipta yang maha penyayang, yang maha mengetahui segala yang terbaik bagi makhluknya. Allah mewahyukan ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Tentu mengetahui artinya. Yang kamu zahirkan dan rahasiakan, dan Dia maha lembut dan maha mengetahui. Tawakal tidak lain adalah menyerahkan kendali urusanmu kepada Allah. Tawakal membuatmu bersandar kepada Allah. Allah lah yang telah menciptakan dan memberimu ilham untuk bertawakal. Kita yang bertawakal kepada Allah, Allah juga memberi ini tuh. Walaupun demikian, Allah masih memujimu karena engkau telah bertawakal kepadanya. Padahal Allah memuji itu memuji dirinya sendiri sebenarnya, karena tawakal kita ini adalah ilham dari Allah juga. Padahal semua urusan itu di bawah kekuasaannya, berasal darinya dan ditujukan kepadanya. Lihatlah betapa besar kemurahannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian niat saleh, muraqabah dan khusyuk.